Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di antara maghrib dan isya, waktu yang sangat mulia untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat sunnah, dengan zikir, qiraatul Quran, ta'allum wa ta'lim. Allah Ta'ala izinkan kita untuk duduk di masjid ini, Masjid Raya MRKR ya, Kebayoran Residen, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan barokah buat kita semua, amin. Panitia menyiapkan tema buat saya, amalan-amalan di bulan haram. Itu tema yang disiapkan panitia. Tapi Allah enggak mengizinkan saya ngomong itu. Ya, terkait bulan haram. Terkait bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itulah 4 bulan yang haram, bukan dalam arti haram, tapi mulia. Seperti haram Makkah, haram Madinah. Mekah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang di dalamnya nilai ketaatan dilipat gandakan, nilai dosa juga dilipat gandakan. Itu di bulan haram. Nah, karena kita dekat dengan bulan haji, ya, Dzulhijjah, dan ada satu peristiwa yang kita diperintahkan untuk memperingatinya dengan ibadah haji dan ibadah kurban, maka saya mau ambil ringkasnya saja. Di antara hal yang perlu kita peringati ya di bulan Dzulhijjah adalah kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW terlahir dari manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang luar biasa, dan sampai pada kakek beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah 35 sampai 40 menit kita akan bahas. Ini baru 3 menit setengah. Ya, insya Allah 35 sampai 40 menit kita akan bahas. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam istrinya bukan satu. Istrinya lebih dari satu. Yang dikenal secara umum ada 2. Yang dikenal secara umum. Lihatlah bagaimana seorang lelaki yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika punya 2 istri dengan bentuk rumah tangga yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang luar biasa. Sehingga kita yang alhamdulillah, ibu-ibu mungkin suaminya alhamdulillah gak punya istri lagi. Mungkin buat bapak-bapak juga alhamdulillah. Ya, kalau istrinya hanya 1, mungkin kalau disyukuri, ya mungkin kalau disyukuri, apa orang kalau syukur? La in syakartum la azidannakum. Ya, mungkin kalau disyukuri bisa nambah lagi, tapi don't try it at home. Ya. Jangan coba-coba, ini khusus orang-orang yang berilmu, beriman dan bertakwa ya. Kalau enggak justru kocar-kacir, amburadul, remuk semuanya. Naudzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim alaihissalam
Awalnya istrinya satu, belum punya anak keturunan. Selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Sudah Nabi dan julukannya Khalilullah. Nabi yang julukannya kekasih Allah. Itu masih minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniai aku anak keturunan yang masuk dalam kelompok orang-orang soleh. Nah, sementara kita yang banyak salah, doa minta anak soleh ini jarangnya luar biasa. Gak sering diucapkan, gak istiqomah dipanjatkan, gak secara kontinu dilakukan. Sebelum punya anak, bahkan setelah punya anak. Doa ini seakan-akan gak penting. Permohonan ini seakan-akan gak urgent. Padahal keluhan yang saya lihat di masyarakat, tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan perilaku anak-anaknya. Kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Anak saya susah diatur. Anak saya setelah menikah lupa sama orang tuanya. Anak saya kuliahkan tinggi-tinggi, sekarang kerja di luar pulau, disuruh pulang gak mau, pilih pekerjaannya daripada orang tuanya. A sampai Z, keluh kesah tentang perilaku anak yang gak menyejukkan hati, gak menyejukkan jiwa. Itu terjadi sementara doa minta anak soleh kurang dilakukan. Maka pelajaran pertama pada malam hari ini adalah Rabbi habli minas solihin. Minta anak soleh. Singkat cerita, Nabi Ibrahim kemudian menikah lagi. Pertama kali, walaupun beda pendapat ulama, dikaruniai putra namanya Ismail alaihissalam. Ya, beda pendapat ulama, tapi saya ambil yang versi ini. Mendapat putra namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dari siapa? Dari istri yang kedua. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena memang indahnya di sini. Saat punya anak dari istri yang kedua, istri yang pertama belum punya anak. Dua wanita yang sama-sama mencintai dan dicintai oleh seorang nabi. Yang satu sudah punya anak, yang satu belum. Maka Allah kasih ujiannya menarik. Nabi Ibrahim diperintahkan membawa istri keduanya pergi menjauhi istri pertamanya dan meninggalkan istri keduanya serta anaknya yang masih bayi, diperintahkan oleh Allah Ta'ala tinggalkan di padang Sahara sana yang gak ada manusia di sana, gak ada kehidupan di sana, gak ada siapa-siapapun di sana, yang ada cuman batu dan pasir, bahkan pohon itu tidak ada, gak ada kehidupan. Tinggalkan di sana. Itu kota Mekah, yaitu kota Mekah. Bil Bakkah Mubarakah, kota Mekah yang penuh berkah, belum wujud kota, masih dataran rendah. Pertanyaan saya, coba kalau dalam kehidupan zaman sekarang ada suami punya dua istri. Ini cuman permisalan ya, drama Korea atau India. Makanya jangan suka lihat drama-drama yang gak jelas. Ya, terus dijadikan dalil untuk membenarkan tindakan. Masa gurunya drama, kan lucu ya. Ya, panutannya drama, itu kan anehnya luar biasa. Ini tapi menjadi fenomena yang menarik. Kita ini punya nabi, punya rasul, tapi aneh kalau sampai panutan kita adalah drama. Kita punya Al-Quran, punya hadis, punya ulama, tapi aneh kalau panutan kita sinetron. Naudzubillah min dzalik. Drama, sinetron dan semacamnya itu hiburan, bukan panutan. Apa yang terjadi kalau semisalnya ya, saya jadi sutradara, ngarang cerita, saya jadi sutradara ngarang cerita untuk sebuah drama FTV. Sekali tampil selesai.
seorang pria dengan dua istri, yang istri pertama belum punya anak, istri kedua punya anak. Tiba-tiba suaminya mengajak pergi istri kedua bersama anaknya tanpa penjelasan kepada istri pertama dan tanpa penjelasan kepada istri kedua. Hebatnya di situ cerita ini. Yang nomor satu nggak dikasih tahu alasannya karena nggak boleh sama Allah. Yang nomor dua juga nggak dikasih tahu alasannya karena nggak boleh sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena judulnya ini ujian untuk suami istri. Biar tetap jadi misteri. Ini kalau dikemas untuk kehidupan zaman sekarang, mungkin saya sutradara akan memunculkan pikiran-pikiran di istri yang pertama. Jangan, ini bukan Nabi Ibrahim dan istrinya loh, bukan loh ya, ini zaman sekarang ya. Mungkin istri pertama akan mengatakan pada suaminya, sayang, memang engkau sangat tidak punya perasaan. Aku lama menemani tapi aku belum punya anak dan itu bukan mauku. Sekarang istri barumu melahirkan dengan anak yang mungil, yang lucu. Kamu pergi berdua dengannya dan meninggalkan aku. Kamu akan bersenang-senang dengan dia. Sayang, sungguh keterlaluan kamu. Mungkin gitu ya Bu ya. Ini no respon di belakang. Senyap. Responnya senyap. Mungkin seperti itu pemirsa ya, mungkin seperti itu. Mungkin, dan ini kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Jangankan kok punya anak, jangankan kok punya istri lagi. Oh enggak punya istri lagi, pergi tanpa pamit aja. Masya Allah, mau kemana? Enggak pamit. Ada sesuatu ya? A sampai Z. Bisa enggak yang seperti itu terjadi? Bisa, dan sangat memungkinkan. Tapi itu tidak terjadi kepada istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwa istri kedua pergi bersama anaknya, ya nyantai. Gak kemudian prasangka buruk, gak mikir aneh. Perintah Allah, iya lanjutkan. Coba kalau suami sekarang ngomong, ini perintah Allah. Perintah Allah yang mana? Jangan sok-sok bilang perintah Allah yang mana? Aku juga tahu perintah Allah. Kamu itu menyenangkan aku juga perintah Allah. Oknum wanita. Ya oknum wanita. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut. Di sisi istri yang kedua bersama anaknya yang masih mungil. Yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Yang lucu, yang ganteng, yang menyenangkan luar biasa. Diajak pergi, kemudian ditinggal begitu saja. Di tempat yang gak ada kehidupan. 100% pasti nggak ada air, pasti nggak ada tanaman, pasti nggak ada hewan, pasti nggak ada manusia. Ditinggal di situ, dilepas begitu saja. Saya mau nanya, kalau dibuat dalam kehidupan zaman sekarang, kira-kira bisa nggak ceritanya dibuat seperti ini? Ini kalau dibuat versi drama ya, bukan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini kalau dibalik kehidupan rumah tangga ruwet. Kalau yang Nabi Ibrahim rumah tangga yang luar biasa. Istrinya akan ngomong, kenapa kamu tinggalkan aku dan anak satu-satunya di sini? Kamu ingin bunuh aku dan anakmu secara halus ya? Pasti ini permintaan istri pertamamu ya? Dia nggak suka ya aku punya anak ya? Sekarang kamu akan kembali ke sana, akan bersenang-senangan dengan dia. Kamu mengorbankan aku dan anak demi istri pertamamu. Masya Allah. Apakah itu terjadi? Hasya wa kalla. Enggak. Tidak. Inilah hebatnya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu Nabi Ibrahim pergi, istrinya cuma nanya, kenapa kami ditinggalkan di sini? Ada something yang salahkah atau apa? Nabi Ibrahim dilarang ngasih keterangan satu huruf pun oleh Allah Ta'ala. Diam. Ya, istrinya ini solihah, gak ngomong, ditanya kok diem jalan saja. Enggak. Solihah istrinya. Didikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanya lagi, mungkin gak denger, diulangi. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Diperkeras suaranya. Kok diem gak jawab?
paham istrinya. Oh ini pasti diperintah Allah, nggak boleh ngasih penjelasan. Maka nanya yang ketiga kali, diperintah Allah ya? Nabi Ibrahim nggak noleh, berhenti, terus menganggukkan kepala. Karena nggak ada larangan ngasih isyarat. Nggak ngomong iya loh. Istrinya jawabannya indah sekali. Mas, kalau perintah Allah, don't worry. Karena tahu suaminya cinta, sayang sama dia, sayang sama anaknya. Coba kalau oknum istri zaman sekarang. Kamu tega meninggalkan aku di sini. Di hotel ini seorang diri hotel. Enggak ditemani. Kamu mau pergi begitu saja. A sampai Z. Gimana cara meremukkan hati suami? Gimana caranya dengan kalimat-kalimat suaminya agar hatinya hancur. Agar hati suaminya gundah. Agar hati suaminya enggak tenang. Agar suaminya pergi dan tetap perhatian dengannya. Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mengacaukan pikiran dan jiwa. Mungkin Anda salah satu korbannya. Entah di mana ya, bukan di sini loh ya. Ya, entah di mana, wallahu a'lam. Lain istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan mengacaukan hati suaminya, bukan minta belas kasih, tapi jadi wanita. Wanita, nah, ini wanita. Sayang, lanjutkan perjalananmu. Tinggalkan kami. Jangan resah, jangan gelisah, mantapkan langkahmu. Kalau Allah yang suruh, pasti Allah yang ngurus. Jangan kamu pikiri, lanjutkan. Anakmu biar aku yang urus. Masya Allah. Jalan Nabi Ibrahim mantap, tapi hatinya ya remuk. Jalan. Sampai jauh. Nanti kalau antum insya Allah nyampe ke Mekah untuk haji maupun umroh amin. Itu di luar kalau sekarang ya. Sekarang kan sudah jadi hotel-hotel itu ya. Nah itu nanti kalau kita dari Masjidil Haram, udah keluar pelataran, ke arah ke hotel-hotel itu nanti ada jalan Ibrahim. Ya itu jalan di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang saat itu meninggalkan istrinya dan anaknya, kemudian berbalik, berhenti kemudian berbalik melihat ke arah titik ditinggalkannya itu sekarang jadi Ka'bah. Melihat ke arah Ka'bah kemudian angkat tangan. Nabi Ibrahim alaihissalam suami yang sayang sama istrinya, suami yang sayang sama anaknya, pria yang bertanggung jawab. Saat memang tidak boleh menemani, Allah yang larang. Saat tidak boleh memberikan penjelasan karena Allah yang melarang, tapi Nabi Ibrahim tidak meninggalkan bekal untuk anak dan istrinya. Tanggung jawabnya dijalankan. Sekarang gaya kadang nih pria-pria pengangguran dan malas. Sayang, aku akan berjuang di jalan Allah. Iktikaf di masjid, gak pernah pergi ke pasar. Yang sabar di rumah ya sayang ya. Malas sebetulnya cari nafkah ke pasar, malas bekerja. Alasannya, aku akan berjuang di jalan Allah. Iktikaf di masjid, baca Al-Quran, zikir, sholat, dan lain sebagainya. Istrinya gak dicarikan nafkah, anaknya gak dicarikan nafkah. Dan berkata pada pasangannya, yang sabar ya, sampai Allah kasih kita rezeki. Ini salah guru nih. Salah belajar. Islam gak ngajarkan seperti itu. Enggak. Waktunya ke masjid, waktunya ke pasar, waktunya bergerak, bergerak. Burung saja tahu kapan waktunya pulang, kapan waktunya terbang, kapan waktunya istirahat. Ayam pun tahu kapan saatnya untuk cari makan, kapan saatnya dia bersama pasangannya, kapan saatnya bersama anak-anaknya. Nah kita ini umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tanggung jawab menjadi manusia. Ada waktunya sholat, ada waktunya zikir, ada waktunya qiraatul Quran, ada waktunya kita pergi cari nafkah. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen nemenin, pengen ngasih. Tapi Allah melarang. Ini datangnya dari Allah larangannya, jelas. Ujian, Allah yang nyuruh, tinggalkan di sana. Maka Nabi Ibrahim tidak mengabaikan tanggung jawabnya alaihissalam. Maka beliau menggunakan angkat tangannya, doanya, Rabbi inni
Ya Allah, sungguh aku tinggalkan sebagian dari anak keturunanku di lembah yang gak ada kehidupan di sana. Ghairi dzi zar'in. Gak ada kehidupan di sana, gak ada tumbuhan di sana. Liyuqimus shalah. Agar mereka jadi orang-orang yang ahli mendirikan sholat. Jadi pikirannya suami meninggalkan anak dan istri di rumah agar ahli sholat. Zaman sekarang banyak sekali orang tua nggak punya konsep ini. Anaknya tidak dijadikan ahli sholat, istrinya tidak dijadikan ahli sholat, anaknya disekolahkan, anaknya di SD-kan, anaknya di SMP-kan, anaknya di SMA-kan, SMU-kan, SMK-kan, anaknya dikuliahkan, tapi anaknya tidak disolatkan. Yuqimus sholah. Bahkan gak sedikit tuh yang pagi bangunin anak sekolah, ayo sekolah, ayo sekolah, ayo sekolah. Gak ngurus subuhnya kerja atau enggak nih. Subuhnya dikerjakan atau tidak enggak jadi perhatian. Yang penting sholatnya jangan terlambat. Subuhnya terlambat enggak difikirkan. Sholat bukan jadi yang utama. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi anak istrinya menurut nalar sebentar lagi mati dehidrasi. Ya mudah-mudahan anak teman saya yang lagi sakit panas dan tadi dehidrasi, anaknya Mas Angga segera sehat dan sembuh, amin. Ini Nabi Ismail kalau didiamkan mati dehidrasi karena kehabisan air. Jelas gak ada air di sana. Tapi Nabi Ibrahim doanya optimis. Doanya optimis. Dikasih biar jadi orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Sebelum ditinggal di situ sudah ibunya dididik jadi orang yang ahli sholat. Boleh dilanjut? 22 menit. 18 menit lagi pertandingan usai. 18 menit, sabar. Insya Allah selesai seperti yang sudah ditetapkan sama Allah Ta'ala. Karena saya nggak punya rencana ini. Ya, menit ini ngomong begini nggak ada rencananya. Pokoknya ya sekeluarnya. Subhanallah. Kalimat berikutnya itu apa? Kirimkan manusia dari segala penjuru. Beri mereka ini anak keturunanku, ini rezeki buah-buahan, dan kirimkan manusia dari segala penjuru. Karena memang gak punya uang, gak punya harta, gak bisa nemenin, gak bisa kerja mendampingi, karena diperintahkan Allah tugas meninggalkannya, maka digunakan kekuatan utamanya, minta sama Allah Ta'ala. Kalau gitu ya Allah, beri anak keturunanku, keluargaku, makanan, buah-buahan dari segala penjuru. Datangkan manusia untuk menemani dari segala penjuru. Padahal itu tidak logis. Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Ya udah jelas. Gak ada manusia, udah jelas. Bekalnya itu cuma cukup untuk 2-3 hari. Udah jelas. Gak ada musafir pernah lewat sana. Udah jelas, ini tempat siapapun ditaruh di situ menurut hitung-hitungan pasti mati. Nah, kok Nabi Ibrahim mintanya itu aneh. Nanti mereka ini akan beranak pinak, ini anakku ini akan punya anak yang banyak, akan jadi orang-orang yang mendirikan sholat. Dan aku minta dikirimkan buah-buahan kepada mereka ya Allah, dan kirimkan manusia yang banyak dari segala penjuru kepada mereka. Masuk akal enggak itu? Sedikit pun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendoakan seperti ini. Ya Allah tolong selamatkan anakku. Ya Allah tolong selamatkan istriku. Ya Allah tolong lindungi mereka. Ya Allah tolong, enggak. Padahal kan urgennya itu ya. Kenapa tidak? Karena paham kalau udah Allah yang nyuruh pasti Allah yang jamin. Untuk keselamatan anak istrinya saat ditinggalkan, Nabi Ibrahim tenang. Nabi Ibrahim tenang, tapi setelah itu menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Aku bisanya apa? Bisanya ngasih doa, kasih doa. Nah ini udah duit nggak ngasih, doa yang nggak ngasih. Ya Masya Allah ini, Bapak teladan ini. Bapak teladan kalau seperti itu, duit nggak ngasih, doa nggak ngasih, kerja juga tidak. Alasannya takdir bib. Masya Allah. Bahkan beralasan dengan takdir, naudzubillah min dzalik. Hasilnya, cek hasilnya.
Ajib. Setelah berdoa, apakah datang awan hitam terus turun hujan? Enggak. Setelah berdoa, apakah kemudian datang musafir bawa buah-buahan? Enggak. Setelah berdoa, apakah kemudian Allah kirimkan malaikat ditampakkan wujud manusia menemani? Enggak. Selesai Nabi Ibrahim berdoa, pergi 1-2 hari Allah kirimkan masalah. Makanya kalau kamu habis jalankan wirid, jalankan dzikir, terus timbul masalah, itu tanda kabul itu. Habib, sejak saya mengamalkan amalannya Habib baca sholawat, kok sekarang saya dikeluarkan dari perusahaan, kabul. Kabul itu. Dalilnya kisah ini. Tapi ikuti sampai akhir loh ya. Jangan cuman kabul terus mandek, itu enggak. Apa masalahnya? Air habis, bekal habis, namanya anak, nggak ada yang diminum, nggak ada yang dimakan. Tubuhnya itu secara otomatis akan merespon. Responnya apa? Kelaparan, kehausan, nggak bisa ngomong, ya nangis. Dan tangisannya Nabi Ismail itu kencengnya luar biasa. Jangan kamu kira kalau Nabi kemudian nangisnya lemah lembut. Nggak ada. Karena keperkasaan, kesehatan, ya keras. Kenceng nangisnya. Apakah ibunya kemudian memeluk anaknya sembari berkata, nak, terima nasib ya nak. Apakah begitu? Nak, ini sudah ibu cek, gak ada air, gak ada kehidupan, gak ada manusia. Daripada nanti ibu habiskan energi untuk cari air, akhirnya ibu toh akan mati, kamu juga mati. Lebih baik kita berakhir menunggu ajal berpelukan. Ada begitu? Enggak. Last minute, kondisinya darurat. Apakah dalam kondisi darurat last minute semacam ini wanita yang solihah menyerah? Hasya wa kalla. Apakah didikannya Nabi yang julukannya Khalilullah, istrinya menyerah? Hasya wa kalla. Dalam kondisi kepepet maksimal, yakinnya sama Allah enggak putus. Kemarin saya dapat WhatsApp dari satu orang ngomong begini, mudah-mudahan Allah memberinya petunjuk dalam hatinya. Amin. Habib, saya jadi malas ibadah karena saya enggak dapat keturunan. Masya Allah, baru segitu saja sudah. Ini loh istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggal, gak punya air, gak ada teman, anaknya nangis, menurut data statistik mati. Apa kemudian, udah capek-capek aku taat sama suami, udah capek-capek aku taat sama Allah, kok hasilnya seperti ini? Apakah begitu? Enggak. Mukmin yang sejati semakin diuji, semakin dia menyala. Cahayanya akan semakin bersinar. Ibarat sebilah pisau dapur, semakin diasah, semakin tajam. Makanya kalau kamu nggak pernah diasah, nggak tajam. Ini diasah sama Allah Ta'ala dengan asahan yang luar biasa nih. Sendiri bu, di padang Sahara, nggak ada air, anak nangis. Artinya apa? Enggak ada solusi menurut penglihatan mata. Enggak ada solusi. Tapi lain, ini didikannya Nabi, istri Nabi. Makanya sama orang-orang soleh, sama Anbiya wal Mursalin yang beradab. Jangan memperbincangkan istri Anbiya wal Mursalin dianggap-anggap seperti istri kita. Kadang-kadang kita sebagai wanita itu juga gitu, menyamakan seakan-akan istri-istri Nabi itu seperti dirinya itu hatinya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang terjadi adalah sang ibu ini meninggalkan anaknya. Karena yang paling logis yang harus dilakukan tetap satu hal. Percaya Allah akan memberikan solusi, apapun itu nama solusinya. Tapi tugasku sebagai seorang ibu, sebagai manusia adalah mencari air. Mencari air. Meskipun enggak ada gerak paling masuk akal,
naik ke Bukit Sofa, di ketinggian, cari di sekitar ada enggak manusia yang bisa dimintai tolong. Di Sofa enggak ada, lari ke Marwah. Sampai di Marwah enggak ada, apakah berhenti? Udah saya cari Sofa, Marwah enggak ada. Apakah seperti itu? Tidak. Maka dia mendinai dirinya sendiri. Mungkin penglihatanku salah. Siapa tahu sekarang di sana ada manusia lagi, lari Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, bergerak. Meskipun dalam penglihatan gak mungkin ada yang bisa dihasilkan. Lah kok sekarang ada laki-laki ngakunya beriman, baru ke pasar 5 hari nggak dapat untung, mutung saudara-saudara, nggak mau ke pasar lagi dan mengatakan nggak mungkin aku dapat keuntungan dari sana. Dah nganggur saja di rumah, putus asa. Belum seperti istrinya Nabi Ibrahim diuji, baru ke pasar, jelas ada yang dijual, jelas ada orang jualan, jelas ada orang mondar-mandir cari yang mau dibeli. Lah kok dia nggak laku dagangannya, mundur 1000 langkah dan mengatakan nggak mungkin aku bisa kaya kalau caranya seperti ini. Masya Allah. Beda dengan istrinya Nabi Ibrahim, ngerti kekayaan dari Allah. Al-Ghani wallah wal mughni wallah. Yang maha kaya Allah, yang maha mengayakan adalah Allah. Sehingga tidak berhenti bergerak, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 kali. Allah munculkan rezekinya nggak jauh. Yang dicari air, betul ya? Maka langsung Allah kasih air. Dari mana? Musafir datang? Enggak. Malaikat datang? Enggak. Atau ada makhluk yang bawa air datang? Enggak. Kirimkan hujan? Enggak. Allah pengen tunjukkan kuasanya. Sesuatu yang sampai zaman sekarang ini pun sulit dilakukan. Apa itu? Memunculkan air tanpa ngebur. Lain loh kalau sumber mata air, ini bukan sumber mata air loh ya. Tanah gersang nggak dibur, tiba-tiba muncul air. Ya muncul air. Ternyata ngeburnya itu lari Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Makanya kalau sa'i Sofa Marwah yang semangat, karena itu lagi ngebur rezekimu sendiri. Rahasia, jangan di-share. Ya, ini rahasia, jangan di-share. Apa sih manfaatnya lari Sofa Marwah? Di antara hikmahnya, kamu lagi ngebur rezekimu sendiri, makanya yang semangat. Yang semangat, tolong jangan di-share ya. Jangan, nanti pada semangat pengen ke Sofa Marwah itu nanti. Nah subhanallah, muncul rezekinya dari bawah tanah naik ke atas. Tanpa mesin pendorong, tanpa pompa, tanpa satelit, untuk melihat di mana sumber air. Hasilnya jalan nih doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya jalan agar anak keturunanku menjadi orang yang mendirikan sholat. Berarti kan harus jadi dewasa, berarti kan harus menikah, berarti kan harus beranak keturunan, berarti kan harus ada masyarakat. Maka saat itu setelah dapat air, anak selamat, ibu selamat, mulailah burung dengan penglihatannya yang tajam. Burung itu punya penglihatan dan indera yang luar biasa untuk mempertahankan hidupnya. Begitu dia terbang di padang Sahara, melihat kejauhan kota Mekah ada sumber air yang bagus. Burung pun merapat, berterbangan di sekitarnya, memberitahu kawan-kawannya. Maka musafir yang jaraknya puluhan kilo, walaupun nggak pakai teropong bintang, matanya orang dulu itu tajam. Melihat dari kejauhan, di sana kok ada burung, berarti di situ ada kehidupan. Pasti di situ ada sumber air. Maka mereka pun merapat ke sumber air. Di situ kok ada seorang wanita dan anaknya. Maka mereka orang-orang yang jujur, mereka pun menunjukkan gentlenya dan mengatakan, kamu yang menemukan sumber air, berarti kamu pemiliknya. Kalau begitu izinkan kami ambil air ini sebagai gantinya. Kami akan beri kambing, kami akan beri buah-buahan, kami akan. Sehingga ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail alaihissalam duduk di kursi nyantai, terima gaji tanpa susah payah. Masya Allah. Nah karena airnya Zam-Zam, mereka ini musafir yang udah keliling dunia, udah ketemu sungai, udah ketemu sumber air macam-macam. Ini kok airnya beda. Maka mereka putuskan, kita tinggal di sini saja, nggak usah pindah ke tempat lain. Air ini nikmatnya luar biasa. Maka mereka tinggal di situ. Itulah suku awal dari kota Mekah, dari orang Arab yang pertama
pertama kali. Disitulah kemudian Nabi Ismail tumbuh ya dengan rezeki yang gak susah payah, karena sudah didoakan oleh sang ayah dan sudah ditirakati oleh ibunya lari Sofa Marwah. Dan hasilnya apa? Menikahlah dengan putri dari kepala suku. Masya Allah, jodohnya nggak usah dicari, jodohnya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beranak keturunan sampai akhirnya cucunya Nabi Ismail alaihissalam dibawa Allah Mi'raj bertemu dengan Allah Ta'ala, diberi perintah sholat 5 waktu, liyuqimus sholat, agar mereka menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Maka Allah wujudkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang mengajak seluruh umat manusia untuk sholat 5 waktu. Makanya Rasul mengatakan, sesungguhnya aku adalah dakwah Abi Ibrahim, atau kama qala SAW, aku wujud daripada doa kakek buyutku Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, yang awalnya tampaknya gak jelas, tampaknya kehidupannya akan suram, tampaknya kehidupannya gak asyik, ternyata menjadi indahnya luar biasa. Karena manusia-manusianya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, 36 menit sekian detik sudah saya bicara. 5 menit lagi kalau nggak salah adzan maghrib ya, 5 atau 6 menit lagi. Apa adzan isya ya, sebentar lagi. Belum selesai, belum. Dan ternyata itu tadi ujian untuk orang tua suami istri, betul ya? Istrinya diuji, betul kan? Suaminya juga diuji. Nah, berikutnya Allah nggak berhenti. Umur 10 tahun anak ini, Nabi Ismail umur 10 tahun, atau riwayat yang lain 12 tahun, ayahnya datang. Coba bayangkan seorang anak 10 tahun gak ketemu orang tuanya, 12 tahun gak ketemu ayahnya, tiba-tiba ayahnya datang. Pengennya apa? Berpelukan, bercerita, betul ya? Tapi Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan ke anakmu bahwasanya engkau kuperintahkan untuk menyembelihnya. Gimana tuh perasaan ayahnya itu? Ya Allah, baru pengen ngecup anak, pengen meluk anak, suruh ngomong aku suruh nyembelih kamu. Dulu suruh ninggal, sekarang suruh nyembelih. Semoga urusannya diminta nyawa ini. Coba gimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam? Diuji Allah seperti itu. Apakah kemudian mutung ya, hidup kok seperti ini ya, urip kok kaya ngono, urip kok kaya ngene. Hidup macam apa ini? Ini kan ucapan manusia-manusia yang gak jelas. Nabi Ibrahim alaihissalam jelas. Siap, sami'na wa ata'na. Datang nemui anaknya, ngomong dengan bahasa yang halus. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anakku yang kucinta, ayah bermimpi nyembelih kamu. Menurut kamu gimana? Ini Nabi Ismail, coba kalau anak zaman sekarang. Jangankan kok begitu, ayahnya ngomong begini, nak, ayah ini sudah ketemu pria yang ganteng dan soleh. Kamu saya jodohkan dengannya. Apa jawaban anaknya? 10 tahun gak ketemu loh nih. Datang-datang tahu-tahu bapaknya, kamu sudah saya jodohkan, besok saya nikahkan. Kira-kira bagaimana? 10 tahun kamu gak ngidupin saya. Gak pernah didik saya, gak ngasih makan saya, datang-datang mau nikahkan saya dengan pria pilihanmu. Sana nikah sendiri sana. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan mau dinikahkan, bukan. Diminta nyawanya. Dan hebatnya Nabi Ismail paham kalau itu mimpi ayahnya adalah wahyu. Kenapa anak yang umur 10 tahun, 12 tahun ini bisa paham? Jawabannya adalah karena ibunya alimah, ibunya berilmu, ibunya salihah, ibunya luar biasa. Seakan-akan single parent, suaminya tugas di luar negeri, suaminya nggak bisa WhatsApp, video call bahkan nggak bisa, lost sinyal, daerah tanpa sinyal, nggak bisa kirim surat pun tidak bisa, nggak ada kantor posnya, istrinya harus sendiri menghidupi anaknya, mendidik anaknya, tapi istrinya sudah dididik oleh suaminya untuk kenal Allah Ta'ala. Apa
apa yang dilakukan oleh istrinya? Nak, kamu punya bapak, nak. Bapakmu baik banget, bapakmu cinta kamu, bapakmu cinta ibumu, bapakmu itu nabi, bapakmu lagi bertugas melaksanakan perintah Allah, bapakmu sayang kamu. Coba kalau istri zaman sekarang, bapakmu tuh nggak tanggung jawab. Bapakmu tuh nggak pernah ngurusin kamu. Ibumu lu pontang-panting, mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bapakmu sama sekali nggak ngurus kamu. Jadi jangan sebut-sebut nama ayahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begini? Ada di sinetron, di drama mana, wallahu a'lam. Tapi dalam kehidupan ini ada yang model seperti itu. Naudzubillah min dzalik, oknum-oknum tertentu yang belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan istri Nabi Ibrahim, ngomong ke anaknya, bapakmu baik. Buktinya apa? Begitu bapaknya datang disambut, bapaknya ngomong, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Jawaban anaknya, ya abati fa'al ma tu'mar. Oh ayah yang ku sayang, yang ku cinta, laksanakan saja yang diperintahkan. Saking solehnya Nabi Ismail, gak ngomong laksanakan perintah Allah. Kenapa? Urusannya gak enak. Urusannya disembelih, maka nggak ngomong Allah yang perintah, laksanakan yang diperintahkan, yang merintah nggak disebut. Zaman sekarang baru ketipu, saya diuji Allah. Bannya pecah, saya diuji Allah. Saya diuji Allah. Nabi Ismail diminta nyawanya, yang diperintahkan, Allahnya nggak disebut. Kenapa? Urusannya tidak enak. Gak mau menisbatkan sama Allah Ta'ala. Akhlaknya luar biasa. Laksanakan yang diperintahkan. Kok bisa ya anak umur 10 tahun jadi seperti ini? Karena bapaknya cita-citanya satu, agar jadi anak yang mendirikan sholat. Karena istrinya dididik, urusi anakmu sholat. Tuh tanya sama anak saya. Tuh duduk di situ anak saya. Pulang dari wisuda SMP, bawa rapor. Abu ya, enggak pengen lihat nilai rapotnya Anis, karena nilainya bagus-bagus. Enggak pengen lihat nilai rapotnya Anis. Tak jawab, enggak penting, enggak mau. Enggak penting, enggak mau. Yang penting tak lihat, kamu tiap hari sholatnya bagus, kamu rajin baca Al-Quran. Selesai, aku enggak butuh nilai rapotmu. Ini sekarang giliran ada orang tua lain, anaknya rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Gimana nih rapotmu seperti ini? Anak macam apa kamu? Masya Allah. Kalau yang namanya anak dididik sama sholat, sama Al-Quran, gak mungkin salah enggak? Gak mungkin. Tapi manusia itu punya bakat. Mungkin 5 di matematika, tapi kalau 10 di Al-Quran itu kan prestasi. Gak semua orang harus jadi arsitek, gak semua orang harus jadi teknokrat, gak semua orang harus jadi ahli menghitung pajak, gak semua orang harus jadi ahli akuntansi, gak semua orang harus jadi ahli A. Setiap orang punya bakat sendiri. Tapi kewajiban sholat itu mesti untuk setiap muslim dan muslimah. Makanya penting kita tekankan di situ. Hasilnya umur 10 tahun anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail alaihissalam udah menjadi manusia yang luar biasa. Terus apakah disembelih sama Nabi Ibrahim? Iya. Diletakkan lehernya, kisah yang sangat panjang, akhirnya disembelih. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim, itu hanya ujian. Itu hanya ujian. Maka begitu pisau diletakkan di leher, maka keajaiban yang terjadi pada Nabi Ibrahim saat dibakar dengan api, Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadi kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Maka itu terjadi kepada Nabi Ismail, umurnya baru 10 tahun. Wahai leher, jadilah engkau baja yang keras, yang besi tak mampu menggoresmu sedikit pun. Jadi digores seperti apapun, enggak bisa. Kenapa? Besi baja, pisaunya enggak nembus. Kebal tanpa belajar, sakti tanpa berguru. Sekarang nggak bisa apa-apa, ngakunya sakti. Nggak bisa. Allahnya bilang, Joko sudah lulus. Udah, kamu sudah melakukan perintah. Allah datangkan domba dari surga, sembelih dombanya. Gantinya ini,
sampai akhir zaman akan kuperintahkan umat manusia setiap tahun untuk nyembelih daging korban. Pahalanya diberikan untuk Nabi Ismail alaihissalam karena bektinya sama orang tua. Anak gak pernah ketemu, diminta nyawanya diberikan. Nah sekarang ini ada anak baru diminta hartanya hitung-hitungan. Ustadz, Yai, Habib, guru, pusing saya ngadepin ayah saya. Kenapa? Dikit-dikit minta uang. Ya Allah. Lah kamu tuh dulu belum lahir udah ngabisin uang orang tuamu kok. Belum lahir itu buat ke dokter berapa? Betul ya? Ada lagi yang komentar, ibu saya enggak pernah besarkan saya, ibu saya enggak pernah ngurus saya, ibu saya enggak pernah perhatian sama saya. Enggak ada yang dilakukan olehnya untuk saya kecuali melahirkan. Selain melahirkan, dia enggak pernah berbuat apa-apa. Saya balik. Utek nggono didik. Maaf ya, saya pakai bahasa kasar ya. Utek menggunung didik. Ayo mikir sing waras. Waras ojo edan. Gimana maksudnya Ustadz Yai Habib? Kamu yang waras dulu. Kalau ibumu cari uang, itu yang dikorbankan harta. Itu kecil. Jadi kalau ibumu menyekolahkan kamu, ibumu ngasih makan kamu, itu kecil. Tapi ibumu melahirkan kamu, itu nyawanya yang dipertaruhkan. Jadi ibumu itu sudah memberikan semuanya buat kamu. Kok kamu bilang cuman melahirkan? Jadi memberikan nyawa itu cuman. Mana kamu berikan nyawa untuk ibumu? Nemenin saja kamu gak mau. Ngasih makan saja kamu udah protes. Anak macam apa kamu mengatakan nyawa ibumu itu bukan apa-apa? Masya Allah, wanita yang melahirkan anaknya itu udah memberikan hidupnya untuk anaknya. Siapa di antara kaum pria ini yang mau memberikan hidupnya untuk anaknya? Mikir loh. Mikir loh, belum tentu loh. Belum tentu. Anaknya gagal ginjal, bapaknya ginjalnya sehat-sehat saja. Kata dokter, kalau ginjal bapak dicopot satu diberikan anaknya. Apa enggak ada donor yang lain? Mikir. Nabi Ismail alaihissalam tuh lihat, semuanya ambil ayah. Hasilnya Allah berikan seluruh dunia untuk Ismail alaihissalam. Setiap tahun kita jadi rukun Islam haji. Itu untuk menghormati Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarga besarnya. Setiap sholat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampai akhirnya sholawatnya namanya sholawat apa? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang lain gak disebut, yang disebut Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Lulus. Nah inilah salah satu peristiwa yang terjadi di Ashhurul Hurum, di bulan haram, di Dzulhijjah. Jadi kalau saya ditanya, apakah salah satu amalan terbaik di bulan haram? Salah satunya adalah menjadi suami yang perhatian kepada istri, menjadi istri yang gak punya prasangka buruk pada suami, menjadi ibu yang totalitas mendidik anak, menjadi anak yang bakti tanpa henti pada orang tua, sehingga keluarganya itu dapat julukan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya suami istri, tapi sampai anak turunan menjadi orang-orang yang luar biasa. Jazakumullah khairan, seperti janji 48 menit bahkan lebih ini ya. Dari yang sudah saya sampaikan di awal tadi, insya Allah berkah karena 2,5 menit lagi waktunya iqomah dan saya udah jamak takdim. Saya mohon maaf, selesai majlis ini saya akan melanjutkan tugas saya, lanjutkan antum dengan tugas antum masing-masing. Insya Allah berkah manfaat, kurang lebih mohon maaf. Sekaligus saya umumkan insya Allah besok ba'dal maghrib, bainal isya'in, antara maghrib dan isya, insya Allah ada kajian di Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya pembicaranya dengan tema dampak zikir. Ya, dampak zikir. Itu cuma judul, isinya apa? Wallahu a'lam. Wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.